Selamat malam, perkenalkan nama saya Feby Aryani, NIM A1A3190046, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi tahun ajaran 2021. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh Bapak Budia Ardianto SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum dan HAM. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hak asasi manusia dalam negara hukum yang dimana dibagi menjadi 5 materi, yaitu pertama adalah pengertian negara hukum. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada 3 unsur di pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum. Yang kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampaikan konvensi dan konstitusi. Yang ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan, tekanan yang dilaksanakan pemerintah despotik atau satu penguasa. Yang materi kedua yaitu prinsip-prinsip negara hukum. Menurut Tahir Azhari, dalam kepustakaan ditemukan 5 macam konsep negara hukum. Yang pertama yaitu nomokrasi Islam adalah konsep negara hukum yang pada umumnya diterapkan di negara-negara Islam. Yang kedua, Rechtsstaat adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara Eropa kontinental, antara lainnya misalnya Belanda, Jerman, dan Prancis. Yang ketiga, Rule of Law adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris dan USA. Yang keempat, Socialist Legality, di mana konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara komunis. Yang terakhir adalah konsep negara hukum Pancasila, adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara Indonesia. Materi yang ketiga adalah unsur-unsur negara hukum. Yang pertama, supremasi hukum. Adanya supremasi hukum ini merupakan pengakuan normatif dan empiris akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif ini, pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara bukanlah manusia, melainkan konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Yang kedua, persamaan dalam hukum. Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empiris. Selanjutnya adalah asas legalitas, di mana dalam setiap negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya, yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangannya yang sah dan tertulis. Selanjutnya adalah pembatasan kekuasaan, di mana adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip-prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Kekuasaan harus selalu dibatasi dengan cara memisahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat checks and balance dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain yang dikemukakan oleh Lord Acton. Yang selanjutnya adalah organ-organ eksekutif yang independen. Dalam rangka pembatasan kekuasaan itu, di era sekarang berkembang pula tentang pengaturan kelembagaan pemerintah yang bersifat independen, seperti bank sentral, organisasi tentara, kepolisian, dan kejaksaan. Selain itu, ada pula pembagian lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, Lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain-lainnya. Unsur selanjutnya adalah peradilan yang bebas dan tidak memihak. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak atau independent and impartial judiciary ini mutlak harus ada dalam setiap negara hukum. Dalam menjalankan fungsi yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan atau politik maupun kepentingan uang atau ekonomi. Unsur yang selanjutnya adalah peradilan tata usaha negara. Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama negara hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap negara hukum harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap organ negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara dan
jalankannya putusan hakim tata usaha negara atau administration court oleh pejabat administrasi negara. Unsur yang selanjutnya adalah perlindungan hak asasi manusia. Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan pengakuannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya telah menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Jika dalam suatu negara hak asasi manusia terabaikan dan dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diatasi secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya. Materi yang selanjutnya adalah bersifat demokratis. Di mana dan dipraktikannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di masyarakat. Unsur yang selanjutnya yaitu berfungsi sebagai sarana mewujudkannya tujuan bernegara. Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum atau nomokrasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Unsur yang terakhir yaitu transparansi dan kontrol sosial. Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Materi yang keempat adalah konsep negara hukum. Negara hukum Indonesia menganut the rule of law. Menurut AFDC, the rule of law mengandung 3 arti. Yang pertama, absolutisme hukum untuk menentang pengaruh arbitrary power serta menyediakan kesewenang-wenangan yang luas dari pemerintah. Yang kedua, persamaan di depan hukum. Yang ketiga, konstitusi bukanlah sumber, tetapi merupakan konsekuensi hak-hak individu yang dirumuskan ditegaskan oleh pengadilan. Sedangkan Rechtsstaat memuat 4 unsur, yaitu yang pertama perlindungan HAM, yang kedua pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak, yang ketiga pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan, dan yang terakhir peralihan administrasi dalam perselisihan. Materi yang kelima adalah hak asasi manusia dalam negara hukum. Dari uraian yang saya jelaskan tadi, jelas terlihat hubungan antara negara hukum dan hak asasi manusia. Hubungan ini bukan hanya dalam bentuk formal semata-mata, dalam arti bahwa perlindungan hak asasi manusia merupakan ciri utama konsep negara hukum. Tetapi juga hubungan tersebut dilihat secara material. Hubungannya secara material ini dilukiskan atau digambarkan dengan setiap sikap tindak penyelenggaraan negara. Harus bertumpu pada aturan hukum, sebagaimana asas legalitas. Konstruksi yang demikian ini menunjukkan pada hakikatnya semua kebijakan dan sikap tindak penguasa bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia. Pada sisi lain, kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan merupakan wujud perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam negara hukum. Dari penjelasan saya, sampai jumpa kembali.